Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah berpikir. Nah, saya menemukan beberapa referensi di berpikir itu menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Philip L. Harriman mengungkapkan bahwasanya berpikir adalah istilah yang sangat luas dengan berbagai macam definisi. Misalnya, berangan-angan, pertimbangan, kreativitas, pemecahan masalah, penentuan, dan perencanaan. Menurut Pluto, berpikir itu berbicara di dalam hati, sedangkan menurut Freud and Lutz dalam buku Psikolog and Life mengungkapkan bahwasanya berpikir itu merupakan unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol sehingga kegiatannya tidak langsung tampak. Nah, simbol-simbol itu berupa kata-kata atau bahasa. Menurut Vincent 1998 mengungkapkan bahwasanya berpikir itu suatu aktivitas mental untuk membantu memformulasikan masalah dan membuat suatu keputusan. Driver mengungkapkan bahwasanya berpikir itu bertitik tolak dengan adanya suatu persoalan atau problem yang sedang dihadapi oleh seseorang. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya berpikir itu aktivitas mental yang terjadi pada seseorang di mana seseorang tersebut dihadapkan dari suatu masalah dan masalah itu harus diselesaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaan yang kedua yaitu berpikir apakah termasuk aktivitas mental atau aktivitas perilaku. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya berpikir adalah sebuah proses dinamis di mana individu bertindak dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Berpikir terjadi dalam setiap aktivitas mental seseorang yang berfungsi untuk memformulasikan atau memecahkan sebuah masalah, membuat keputusan, serta mencari pemahaman terhadap sesuatu. Menurut Salso sendiri, dalam Khadijah 2006, berpikir adalah sebuah proses di mana representasi mental akan dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks. Atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan juga pemecahan masalah. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulannya bahwasannya berpikir termasuk dalam aktivitas mental, sedangkan aktivitas perilaku sendiri yaitu aktivitas yang melibatkan tindakan fisik atau juga melibatkan lingkungan sekitar. Dengan pokok bahasan yaitu berpikir matematis. Saya di sini mengutip jurnalnya Muhammad Fajri SPD terbitan 2 Juni 2017, di mana dalam jurnal tersebut berpikir matematis yaitu kemampuan berpikir matematis merupakan bentuk akumulasi dari konsep berpikir secara matematis yang mengindikasikan adanya pengembangan atau peningkatan kemampuan. Dalam hal apa pengembangan atau peningkatan kemampuan tersebut? Yaitu dalam pemahaman matematika, terus pemecahan masalah matematik, penalaran matematik, koneksi matematik, serta komunikasi matematik. Pemahaman matematika berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menjawab suatu pertanyaan matematis yang disertai dengan alasan atas jawabannya tersebut. Terus timbul pertanyaan, mengapa siswa yang bersangkutan berasumsi bahwa jawaban yang benar dengan dasar logisnya? Tentunya alasan-alasan tersebut bisa berupa definisi suatu konsep, penggunaan model, dan simbol
yang dilakukan dengan benar dan menyadari proses demi proses yang dilakukan, atau bahasa sekarang itu step by step.